Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Legend of Devication, King Li Jing 2021. Film yang dirilis pada September 2021 ini ditulis oleh Zhou Jingfeng dan dibintangi oleh Jiang Mengshuang, Lang Feng, Xiao Haoran, dan nama besar lainnya. Film The Legend of Devication, film fantasi dari Cina ini bercerita di masa akhir dinasti Shang, di mana para monster kembali muncul dan di kota Dahuang dikabarkan ada banyak kultivator yang tiba-tiba menghilang. Li Jing yang juga seorang kultivator diperintahkan oleh gurunya untuk menyelidikinya. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Dan jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi positifnya, silakan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Oke, langsung saja, mari kita simak cerita filmnya guys. Kita intro dulu ya guys, supaya kalian ingat ulang tahun pacar kalian. Film diawali ketika sekelompok orang dari sekte iblis yang dipimpin oleh Zhang Wu sedang melakukan sebuah ritual. Mereka menghisap kekuatan kultivator untuk mengisi energi spiritual sebuah batu kristal. Namun, batu kristal tersebut belum terisi penuh karena kurangnya energi dari para kultivator. Ketua sekte Zhang Wu kemudian memerintahkan Zheng dan kekasihnya Ning untuk menangkap seorang kultivator bernama Li Jing untuk dihisap seluruh kekuatannya. Di tempat lain, Li Jing sedang dalam tugasnya, sedang bertarung dengan monster naga. Akibat pertarungan itu, Ning yang ternyata sedang memantau Li Jing terjatuh karena batang pohon. Dengan susah payah, Li Jing akhirnya berhasil menaklukkan naga tersebut, lalu kemudian menyegel kekuatannya. Melihat Ning yang terluka, Li Jing kemudian mencoba menolongnya. Karena merasa kasihan dengan keadaan Ning yang ternyata bisu, Li Jing akhirnya mengantarkan Ning pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, Li Jing menyuruh Ning untuk beristirahat. Namun Ning malah berusaha menggodanya. Li Jing yang panik dengan sikap Ning, tanpa sengaja menemukan jasad para kultivator, termasuk kakak seperguruannya yang ternyata telah tewas di sana. Ning masih berusaha menggoda Li Jing, namun berkat pesan dari gurunya agar tidak tergoda pada wanita, Li Jing sadar. Setelah itu Li Jing akhirnya sadar bahwa Ning adalah siluman, sehingga terjadilah pertarungan antara Li Jing dengan Ning beserta Zheng yang tiba-tiba muncul. Namun karena mereka berdua kewalahan melawan Li Jing, Ning kemudian memanggil teman-temannya untuk menahan Li Jing, sehingga mereka berdua dapat melarikan diri. Namun dengan kekuatannya, Li Jing dengan mudah mengalahkan teman-teman Ning. Keesokan harinya, Li Jing akhirnya sampai di kota Dahuang. Di sana Li Jing kebingungan melihat para penduduk kota yang membawa dupa dan bersikap aneh seperti terhipnotis untuk memuja iblis. Ketika akan berusaha menghentikan mereka, Li Jing malah diberi dupa oleh salah satu penduduk kota. Setelah itu, Li Jing bertemu seorang pria tua bernama Jiang Xia yang ternyata dia juga mengetahui jika Li Jing adalah seorang kultivator. Dan karena Jiang Xia mengambil dupa miliknya, Li Jing berusaha mengambil kembali dupa miliknya. Jiang Xia kemudian bercerita tentang 1500 tahun yang lalu, ketika Kaisar Kuning meminjam kekuatan dari suku naga
untuk membunuh pimpinan suku monster bernama Shihou. Namun kini Shihou akan kembali ke dunia, sehingga mereka harus mencegahnya agar para suku monster tidak menyebar dan menyebabkan kekacauan. Dia juga mengatakan bahwa Li Jing adalah orang yang dia lihat di cermin Xuan Ming yang kelak akan menyelamatkan dunia. Setelah itu, Li Jing yang ingin tahu dalang dari semua kejadian ini pergi ke tempat penduduk kota berkumpul. Di sana dia bertemu dengan Zhang Wu yang ternyata adalah dalang dari semuanya. Li Jing kemudian memperkenalkan dirinya pada penduduk dan berusaha meyakinkan para penduduk bahwa mereka semua telah diperalat oleh Zhang Wu. Namun usahanya gagal. Li Jing dan Jiang Xia malah dikejar para penduduk kota. Saat mereka berdua terdesak, mereka diselamatkan oleh seorang wanita bernama Feng Xi dan dengan sihir teleportasi milik Jiang Xia, mereka bertiga akhirnya berhasil lolos dari kejaran para penduduk kota Dahuang. Setelah itu, mereka berencana pergi ke Laut Tiongkok Timur untuk mengambil busur Xuan Yuan dan anak panah pengguncang alam untuk mengalahkan Shihou. Jiang Xia kemudian mengeluarkan miniatur perahu yang bisa menjadi perahu besar yang digunakan untuk pergi ke Laut Tiongkok Timur. Tatkala malam tiba saat Li Jing dan Feng Xi sedang bercerita, tiba-tiba muncul naga putih bernama Aoying membawa busur Xuan Yuan. Karena mengira Aoying adalah monster dan karena Aoying menyerang mereka bertiga, pertarungan antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Setelah itu, Jiang Xia mengingatkan pada Aoying tentang penghinaan pada suku naga 1500 tahun yang lalu, sehingga Aoying mau menemui mereka dengan wujud manusia. Jiang Xia kemudian mengatakan tujuannya datang adalah untuk meminjam busur Xuan Yuan untuk melawan Shihou. Aoying bersedia meminjamkan busur tersebut, asal dia juga ikut dengan mereka. Dia kemudian menunjukkan busur Xuan Yuan dan mengatakan hanya kekuatan dari suku naga yang bisa menggunakan busur tersebut. Mereka kemudian menyusun rencana untuk mengalahkan Zhang Wu agar tak bisa membangkitkan Shihou kembali. Namun ternyata mereka hanya punya 3 kesempatan menarik anak panah pengguncang alam. Mereka kemudian pergi terpisah ke kota Dahuang dan markas Zhang Wu untuk menyerang Zhang Wu. Aoying dan Jiang Xia pergi ke markas untuk mencari Zhang Wu, sedangkan Li Jing dan Feng Xi di luar berhadapan dengan Zheng dan Ning. Jiang Xia maju memancing agar Zhang Wu keluar sementara Aoying bersembunyi bersiap memanah Zhang Wu. Saat Zhang Wu muncul, Aoying segera melepaskan anak panahnya. Namun gagal mengenai Zhang Wu, bahkan busur Xuan Yuan terjatuh dan diambil oleh Zhang Wu. Saat situasi terdesak, Jiang Xia menggunakan sihir teleportasinya untuk melarikan diri bersama Aoying. Mereka juga mengajak Li Jing dan Feng Xi yang sedang bertarung untuk ikut melarikan diri. Karena kegagalan Zheng melaksanakan tugasnya, Zhang Wu kemudian memberi pil monster pada Zheng sebagai hukuman. Di tempat lain, Li Jing kesal pada Jiang Xia karena mengajaknya kabur. Tak hanya itu, Li Jing juga berdebat dengan Feng Xi yang membuat Feng Xi pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Jiang Xia mengatakan, jika cermin Xuan Ming tidak pernah ada dan ramalan yang mengatakan Li Jing adalah penyelamat dunia adalah tidak benar. Semua hanya mimpi Jiang Xia saja. Sementara Aoying ternyata telah berkultivasi selama ribuan tahun tapi gagal menjadi suku naga. Mendengar hal itu, semua Li Jing hanya terdiam dan pergi mencari Feng Xi. Namun ternyata Feng Xi tertangkap oleh Zhang Wu dan meminta energi kultivasi Li Jing sebagai gantinya. Tanpa pikir panjang, Li Jing memberikan energi kultivasinya untuk menyelamatkan Feng Xi.
Saat Jiang Xia dan Aoying datang, mereka sudah terlambat. Zhang Wu telah pergi, dan energi kultivasi Li Jing ikut dibawanya. Di tempat lain, Zhang Wu dengan energi kultivasi milik Li Jing berhasil mengisi energi batu kristal sampai penuh. Sementara itu, di perjalanan menyerang markas Zhang Wu, Li Jing dan lainnya bertemu dengan Zheng. Zheng kemudian meminum pil monster untuk melawan mereka berempat. Namun karena tubuhnya tak mampu menahan kekuatan pil monster, Zheng akhirnya tewas. Melihat Zheng tewas, Ning sangat terpukul dan kemudian bunuh diri. Mereka berempat akhirnya sampai di markas Zhang Wu. Sementara Xi Hao akan segera bangkit saat bulan purnama merah muncul. Li Jing bertugas mencari busur Xuan Yuan, sementara yang lain mengalihkan perhatian Zhang Wu. Li Jing berusaha menipu Zhang Wu dengan membuat busur Xuan Yuan yang palsu. Tak lama setelah itu, Li Jing berhasil menemukan busur Xuan Yuan. Di tempat lain, Jian Xia dan lainnya tak berdaya melawan Zhang Wu. Kemudian tiba-tiba bulan merah darah muncul. Xi Hao merasuki tubuh Zhang Wu, dan busur Xuan Yuan ternyata telah dipasangi sebuah mantra kematian. Li Jing yang mengambil busur itu tiba-tiba berada dalam sebuah kuil 7 menara yang digunakan untuk mengurung para siluman. Setelah melewati beberapa ujian, kekuatan para siluman yang dikurung masuk menyatu dalam tubuh Li Jing. Li Jing kemudian keluar dari kuil 7 menara dengan kekuatan yang lebih besar dan langsung menyerang Zhang Wu, yang membuat Zhang Wu langsung tewas seketika. Saat semua mengira semua telah selesai, Jiang Xia melihat masih ada bulan merah darah. Ternyata Xi Hao masih hidup dan kembali muncul dengan wujud aslinya, Raja Iblis dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka semua terdesak. Serangan Li Jing pun tak bisa menembus pertahanan Xi Hao. Bahkan pagoda pengurung siluman pun tak sanggup mengurungnya. Akhirnya, Aoying memasukkan roh naganya ke dalam tubuh Li Jing agar Li Jing dapat menarik busur Xuan Yuan dengan resiko salah satu dari mereka akan tewas. Li Jing akhirnya dapat menggunakan busur Xuan Yuan dan melepaskan anak panah pengguncang alam ke arah Xi Hao. Xi Hao akhirnya tewas. Dan di tempat lain para penduduk kota Dahuang tersadar kembali dari pengaruh iblis. Sementara itu, akibat mengeluarkan roh naganya, Aoying akhirnya tewas. Di akhir cerita, Li Jing dan Feng Xi menikah dan dikaruniai anak yang bernama Nacha. Nah, itulah alur cerita film Legend of Deification King Li Jing 2021 yang dirilis September 2021. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Dan jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi baiknya, silakan share video ini supaya kita lebih semangat dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Sekali lagi jangan lupa guys, sama hari ulang tahun pacar kalian. Salam Trans 8 Dimensi.